Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas mata kuliah perbandingan sistem ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muzakir Ilyas MSy. Di sini dalam pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai sistem ekonomi Islam sebagai alternatif. Baik, langsung saja. Sistem ekonomi Islam yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Jadi segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Kegiatan ekonominya sebenarnya sama dengan sistem ekonomi lainnya seperti jual beli, kerja, dan aktivitas perekonomi lainnya. Tapi yang membedakan adalah pedomannya, di mana sistem ekonomi ini benar-benar berpegang teguh pada syariat Islam. Kemudian, sistem ekonomi mempunyai prinsip-prinsip. Di antaranya, yang pertama itu adalah larangan maisir, yang artinya tidak mengizinkan adanya aktivitas yang berbentuk seperti perjudian. Yang kedua ada larangan ghoror. Larangan ghoror ini adalah untuk melakukan penipuan. Selanjutnya ada larangan barang haram. Artinya sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan untuk melakukan transaksi atau mendapatkan barang dengan cara yang tidak baik. Kemudian ada larangan zolim. Berarti segala macam kegiatan ekonomi tidak mengizinkan hal-hal yang sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Dan selanjutnya ada larangan ikhtikar, yaitu dalam ekonomi Islam tidak diizinkan untuk melakukan penimbunan barang dibutuhkan masyarakat untuk menguntungkan diri sendiri. Yang terakhir ada larangan riba. Larangan riba ini seperti misalnya setiap transaksi perekonomian tidak diizinkan untuk menerapkan biaya-biaya tambahan. Selanjutnya kita bahas mengapa sih ekonomi Islam itu dikatakan sebagai alternatif. Ini karena konsep sistem ekonomi Islam merupakan pemecahan dari permasalahan ekonomi yang melanda bangsa kita. Sebuah konsep sistem ekonomi yang menawarkan prinsip-prinsip egalitaria, keterbukaan, keadilan, kemudian demokrasi dan keseimbangan yang berdasar pada hubungan Tuhan manusia dan alam dan menjawab problematika ekonomi umat. Yang selanjutnya perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Di sini saya mengambil beberapa item. Yang pertama itu ada kebebasan, yang kedua hak terhadap harta, kemudian ketidaksamaan dan kesamaan ekonomi, dan terakhir kesejahteraan. Untuk kebebasan di dalam Islam itu memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Misalnya usaha yang dilakukan itu usaha halal dan sah, artinya bukan dari usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Artinya Islam ini memberikan kebebasan kepada setiap individu itu bukan kebebasan mutlak gitu, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat. Kemudian ada kebebasan kapitalis. Ini setiap individu itu berhak untuk mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Di sini negara tidak ikut campur tangan dalam sebuah kegiatan ekonomi. Selanjutnya kebebasan sosialis. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Yang kedua, hak terhadap harta. Dalam Islam hak itu diakui di setiap individu untuk memiliki harta. Jadi Islam itu memberikan individu dalam kepemilikan perorangan untuk menikmati kekayaannya. Misalnya kewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian untuk kapitalis, setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, kemudian membeli dan menjual hartanya menurut kehendaknya tanpa batas. Dan selanjutnya ada hak terhadap harta, sistem ekonomi sosialis.
ada ketidaksamaan dan kesamaan ekonomi. Di dalam Islam mengakui ada ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, persaingan bebas yang mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu. Kemudian untuk di sosialis, hak-hak individu itu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Selanjutnya ada kesejahteraan. Islam meredakan konflik dan mewujud kemaslahatan bersama. Dalam kapitalis, persaingan bebas di antara individu-individu ini akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar. Kemudian di dalam sosialis, semua pekerjaan dalam bidang produksi dan penggunaannya itu dilaksanakan berdasar perencanaan yang sempurna. Kemudian terakhir, mengenai simpulan, perbandingan ini menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam itu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem ekonomi lain. Yang pertama itu, sistem ekonomi Islam itu bersumber dari wahyu, bukan pemikiran manusia. Kemudian peraturan ekonomi Islam itu sesuai dengan fitrah, bukan nafsu. Selanjutnya, ekonomi Islam itu mempunyai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian sistem ekonomi Islam ini menggunakan prinsip yang sesuai untuk semua keadaan dan sepanjang waktu. Dan terakhir, sistem ekonomi Islam juga menggunakan metode yang dapat menjamin keadilan. Nah, mungkin itu saja presentasi atau pemaparan dari saya mengenai sistem ekonomi Islam sebagai alternatif. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.